Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa berpegang teguh pada sunnahku ketika umatku berantakan tiada menentu, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Dari Zaid bin Talha, dari ayahnya dan eyangnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh agama Islam lahir dalam keadaan terasing dan ia bakal kembali dalam keadaan terasing pula. Maka beruntunglah bagi yang terasing, yaitu mereka yang menegakkan sunnahku yang telah diobrak-abrik manusia sepeninggalku. Tercantum di dalam Thariqah Muhammadiyah. Muqatil dalam pernyataannya, ada 10 macam hayawan yang bakal masuk. Ada 10 macam hewan yang bakal masuk surga, yaitu 1. Anak sapi kepunyaan Nabi Ibrahim. 2. Kibas atau domba Nabi Ismail. 3. Onta Nabi Soleh. 4. Ikan nun yang menyantap Nabi Yunus. 5. Sapi Nabi Musa. 6. Himar Nabi Uzair. 7. Semut Nabi Sulaiman. 8. Burung pelatu atau hudhud Ratu Bilqis. 9. Anjing yang menyertai Sohibul Kahfi. Dan ke-10 buruk yang dibuat kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bakal menjelma menjadi kibas. Kemudian diputuskan semua urusan hamba. Pada saat itu tiada seorang pun yang menganggap dirinya bakal terbebas dari siksa, baik dari kalangan malaikat terdekat, para nabi yang diutus, ataupun para pejuang mati syahid akibat melihat pedihnya siksa, hisab dan bahaya menegangkan, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum di dalam Mishkatul Anwar. Ketahuilah bahwasanya manusia itu memiliki 3 perkara, yaitu aneka kebaikannya. 1. Pekerjaan hati, yaitu at-tasdiq, membenarkan. Hal ini tidak mungkin dilihat dan didengar, tetapi mungkin dimengetahui atau dimengerti. 2. Pekerjaan lisan atau ucapan yang mungkin didengar. 3. Pekerjaan anggota tubuh, yakni hal-hal yang dapat diketahui maupun ataupun dilihat. Maka jika seseorang mampu menghimpun 3 perkara tersebut untuk perbuatan baik atau beramal soleh, Allah menjadikan pada yang didengar sesuatu yang di telinga. Allah menjadikan pada yang didengar sesuatu yang telinga tiada mendengar, dan pada yang dilihat sesuatu mata yang tiada melihat, dan pada pekerjaan hati sesuatu yang hati manusia belum pernah merasakan. Untuk itulah pentingnya seseorang berlatih diri, beribadah secara teratur dan disiplin, sebab pahala amal baik seseorang sedikit pun tidak dapat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan Allah memberi surga dan derajat kemuliaan. Tercantum dalam Sananiyah. Hikayah dari Hasan Basri rahimahumullah. Ia bercerita, pada suatu hari aku melihat Bahram al-Jami tengah menggali makam atau kuburan. Kepala-kepala mayat diambil olehnya lalu ditusuk-tusuk dengan tongkat lubang hidungnya. Maka ketika tusukannya tembus dari lubang kanan ke kiri, dilemparlah kepala itu. Demikian pula yang tak tembus juga dilemparkan. Tetapi ketika tongkatnya tembus sampai ke tempat otak, maka diciumlah mayat tersebut, kemudian ditanam kembali. Maka bertanyalah aku kepadanya tentang hal itu. Jawabnya, kepala yang tertembus dari lubang kanan ke kiri berarti ia pernah menerima nasihat dan kebenaran dari telinga kanan, tetapi keluar lagi lewat telinga kiri dan tidak disimpan di dalam otaknya atau mengamalkan isi nasihat dan kebenaran itu, yang berarti kepala itu tidak baik. Lalu kepala yang tak tembus tongkat menunjukkan bahwa ia tidak mau menerima nasihat dan kebenaran akibat kesibukan urusan pribadinya dalam melampiaskan hawa nafsunya, yang berarti kepala itu juga tidak baik. Sedangkan kepala yang dapat ditembus dengan tongkat dan berhenti di tempat otak menunjukkan bahwa ia mau menerima nasihat dan kebenaran lalu disimpan oleh otaknya hingga ia diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menciumnya kemudian kutanam kembali. Tercantum dalam Hayatul Qulub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Uiddat", disediakan, di dalamnya menyimpan dalil bahwa surga adalah makhluk ciptaannya sekarang. Demikianlah tercantum Al-Munawi, li ibadiyas shalihin, dan bagi yang tegak menjalankan kewajiban mereka tentang hak-hak kebenaran dan hak sesama makhluk. Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata apa saja, bagi makhluk di langit maupun di bumi secara menyeluruh. Sebab kata-kata itu bersifat umum. Sabdanya dikuatkan oleh wala udhunun sami'at,
yang menggunakan nakirah ditandai dengan tanwin seperti ainun. Wala khotorun ala qalbi bashar, bahwasanya Allah menyimpan segala macam kenikmatan, kebaikan dan kelezatan yang belum pernah dinikmati oleh siapapun dengan metode apapun di surga. Hadis ini riwayat Ahmad, riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah di Jami'us Shaghir. Hatim Az-Zahid berkata, siapa yang mengaku mencintai Tuhannya tetapi tidak warok atau menjauhi hal-hal yang terlarang berarti ia pendusta. Siapa ingin masuk surga tapi enggan berinfak berarti keinginannya palsu. Dan siapa yang mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak mengikuti tindakan atau sunnahnya berarti ia juga pendusta. Dan siapa yang menginginkan derajat mulia tapi enggan berkawan dengan fakir miskin berarti palsulah keinginannya. Tercantum dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Syabdun al-Majnun, pada telapak tangannya ditulis lafaz Allah, dan ketika ditanyakan oleh Sirri Sikti, jawabnya, aku benar-benar mencintai Allah. Asma'nya terlukis di dalam kalbuku hingga tiada terisi kecuali Dia. Demikian pula asma'nya telah tertulis pada lisanku hingga tiada aku sebut kecuali Dia. Kini aku menulisnya pada telapak tanganku supaya kedua mataku selalu melihatnya hingga menjadi sibuklah penglihatanku padanya. Tercantum dalam Mishkatul Anwar. Hikayah, bahwasanya Sam'un, seorang jejaka tua yang melakukan pernikahannya dengan seorang istri di masa lanjut, dan dari hasil pernikahan tersebut diberi anugerah seorang putri, anak wanita. Menginjak usia 3 tahun, hati Sam'un terlalu menyayanginya hingga berkurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu malam ia bermimpi seolah telah terjadi hari kiamat, dan berkibarlah setiap bendera para nabi dan para wali. Di belakang mereka berkibar pula bendera yang sinarnya menjulang tinggi memenuhi ufuk. Ketika ia menanyakan tentang bendera tersebut, dijawab, itulah benderanya orang-orang yang mencintai Allah sepenuh hati dan ikhlas. Sam'un merasa dirinya termasuk bendera tersebut, namun ia segera diusir dari lingkungan itu oleh seorang malaikat. Lalu proteslah ia, katanya, kenapa aku harus dikeluarkan dari kalangan ini, padahal aku adalah orang yang mencintai Allah. Malaikat menjawab, ya benar, Anda termasuk orang yang mencintai Allah. Namun akibat Anda terlalu mencintai atau terlalu sayang terhadap anak putrimu, maka sejak saat itu nama Anda dihapus dari golongan pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menangislah Sam'un, ia bertadarru di dalam tidurnya, katanya, ya Tuhan, seandainya ia menjadi penghalang di antaraku dan Engkau, maka lemparkanlah ia dari sisiku hingga aku kembali mendekatmu dengan kasih sayang dan kemuliaanmu. Di saat itu juga terdengarlah suara jeritan, celaka. Maka terbangunlah Sam'un dan bertanya, jeritan apakah ini? Jawab mereka, di atas anak putrimu terjatuh dari atas dan langsung meninggal dunia. Jawabnya, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan penghalang dariku. Yaitu maksudnya adalah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum di dalam Mishkatul Anwar. Zannun al-Misri berkata, aku melihat seorang pria di udara dan ia duduk di angkasa raya sambil berzikir menyebut nama Allah. Aku bertanya, siapakah sebenarnya Anda ini? Jawabnya, aku adalah salah seorang hamba Allah. Kenapa Anda mampu berbuat demikian? Jawabnya, aku mengesampingkan urusan pribadiku demi kepentingannya. Maka berkat sikapku inilah aku memperoleh kedudukan yang mulia, berzikir di angkasa raya. Demikian pula Sam'un disebut al-Majnun oleh halayak ramai karena ia sangat mencintai Tuhannya. Berbeda dengan orang Hawas yang memberikan julukan al-Muhibbu, pecinta Tuhan. Sementara dirinya merasa al-Kadzab. Pada suatu hari ia naik ke atas mimbar menyampaikan wejangan kepada masyarakat, dan rupanya mereka tiada tertarik dengan wajangan Sam'un. Bahkan perhatian mereka tertuju pada lampu-lampu masjid. Kemudian Sam'un berkata, perhatikan olehmu hai sekalian lampu, mengenai berita menarik dari mulut Sam'un. Maka terkejutlah mereka saat melihat lampu-lampu tengah asik dengan tariannya, hingga terputuslah kabel-kabelnya, dan dengan tariannya tersebut kemudian berantakanlah lampu-lampu itu berjatuhan akibat ucapan yang dilontarkan oleh Sam'un. Tercantum di dalam Zubdatul Wa'idin. Walhasil pada dasarnya ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya menjadi faktor penyebab ia berkawan dengan para nabi, para wali dan para solihin. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, ada seorang pria yang datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya,
Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut Anda tentang seorang pria yang menyukai masyarakatnya? Dapatkah ia berjumpa dengan mereka? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti berhimpun dengan yang dia cintai. Dikutip dari Al-Mashabin. Siapa yang mencintai Allah pasti banyak berzikir menyebut asmanya. Hasilnya ia akan diingat oleh Allah, dirahmati dan diampuni, lalu dimasukkan ke surga bersama para nabi dan para wali, serta diberi kemuliaan memandang keindahan zatnya. Dan siapa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti banyak bersolawat atasnya. Hasilnya nanti akan wusul atau sampai pada syafaatnya dan menyertainya di surga. Catatan Sananiyah dari Said, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya suatu masyarakat yang dalam majelis tidak bersolawat kepadaku pasti menyesal atau merugilah mereka. Seandainya masuk surga pun mereka tidak dapat dipastikan mampu melihat pahalanya. Tercantum dalam Syifaun Syarif. Demikianlah pembahasan bab 14 fadilah tentang mencintai mahabbah terhadap Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan rahmat, ridha dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapatkan pula syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.